apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan juga pastinya bersukacita ya, karena kita hari ini mau sekolah minggu nih. Hari ini kita mau sekolah minggu, ada Kak Anggit, ada Kak Ratih, dan juga ada Kak Aksel. Nah teman-teman, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita puji kebesaran Tuhan dengan menyanyikan lagu King of Majesty. Oke, teman-teman, kita mau doa pembuka dulu yuk. Kepada petugas doa pembuka, dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami dapat memulai ibadah. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya ibadah kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang melalui pergumulan Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan Engkau berikan kesehatan jika mereka sakit Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya bangsa Indonesia dapat pulih dan kembali bangkit dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Gereja dan seluruh komisi-komisi yang ada di Gereja. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan kelancaran dalam setiap kegiatan dan Engkau selalu sertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada petugas doa pembukaan. Tuhan memberkati pelayananmu ya. Nah, sekarang kita mau siap-siap buat dengerin firman Tuhan nih. Sambil kita mempersiapkan hati kita, gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi? Kita mau nyanyi lagu Tetap Setia. Yuk, Kak Anggit, Kak Aksel, kita nyanyi bareng. Yuk teman-teman, kita nyanyi bareng. Yeah.
Sebelum kita memulai renungan kita dan membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa beribadah melalui online ya Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap alat-alat yang kami pakai, Engkau berkati juga koneksi yang saat ini kami pakai ya Bapa. Engkau berkati juga setiap kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu dengan baik pada hari ini ya Bapa, dan pada akhirnya nanti ketika kami kembali ke kehidupan kami selanjutnya, kami boleh melaksanakannya sebagai panduan hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Bapa setiap perkataan yang akan disampaikan agar semuanya boleh sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam renungan kami hari ini dan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12 dan juga ayat ke-17 sampai dengan 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya di bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 17-18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Shalom adik-adik Sebaot. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang sudah pasti kita kenal bersama di Alkitab. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abraham, yang dikenal sebagai Bapak orang percaya bagi orang Kristen. Yuk kita sama-sama belajar teladan dari beliau di hari ini. Bapak Abraham yang pada awalnya bernama Abram, sempat putus asa karena sudah berusia senja, namun juga belum memiliki keturunan. Ditambah pula saat itu Ibu Sarah secara medis
juga sudah tidak mungkin lagi mengandung karena juga sudah berusia cukup tua. Keputusasaan ini secara terbuka disampaikan juga oleh Abram kepada Allah pada saat itu. Beliau menyatakan bahwa semua miliknya nanti akan menjadi Eliezer, budak kepercayaannya. Jadi, seakan-akan semuanya sia-sia saja, karena dia tidak memiliki seorang anak pun dari ibu Sarah. Namun dalam keputusasaan itu, justru Allah menjanjikan keturunan Abram akan menjadi banyak sekali, seperti bintang di langit malam yang tak terhitung jumlahnya. Abram yang saat itu pun belum percaya akan janji Tuhan ini, meminta tanda dari Tuhan akan penggenapan janjinya itu. Dan dalam bacaan kita, Tuhan meminta Abram untuk mempersiapkan beberapa kurban bakaran dalam bentuk lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur, dan juga burung merpati. Allah meminta korban ini secara mendetail, bukan hanya jumlahnya, tetapi juga Allah menentukan umur dari kurban yang harus disampaikan oleh Abram. Ketika Allah menginginkan sesuatu dilakukan oleh umatnya, Allah juga seringkali menyampaikannya dengan detail. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin umatnya dapat melakukannya dengan baik, tahap demi tahap sesuai apa yang Ia kehendaki. Hal ini juga berhasil dijawab oleh Abram dengan baik, dan dia melakukan apa yang Allah inginkan sesuai dengan arahan dari Allah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Abram atau Abraham adalah seorang yang taat akan proses yang Allah tetapkan, bukan hanya menjadi seorang yang baik atau good people. Abraham juga percaya bahwa ia harus menjalani proses yang benar. Artinya dia percaya harus menjalankan sebuah proses yang baik atau kita sebut dengan good process. Dan hasilnya, lewat kepercayaan yang tinggi kepada Allah, Abraham menunjukkan dirinya adalah good people. Dan lewat kesabarannya menjalani proses yang diminta oleh Allah, Abraham menunjukkan ia mau menjalankan sebuah good process. Karena itu, Allah memberi Abraham sebuah good result atau hasil yang baik. Dan bahkan bisa dibilang hasil yang luar biasa seperti yang Allah janjikan. Keturunan yang begitu banyak dan besar, seperti bintang-bintang di langit malam yang tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Nah, adik-adik, mulai saat ini saya mengajak teman-teman remaja Sebaot untuk menghafalkan rumusan milik Abraham ini. Good people ditambah dengan good process sama dengan good result. Rumusan ini menjadi bukti penting bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang benar-benar percaya padanya sebagai tanda bahwa kita adalah good people. Lalu kita juga terus mau belajar dengan detail apa yang Allah inginkan pada hidup kita melalui membaca dan merenungkan Alkitab serta juga menjalankannya setiap saat. Rumusan ini menjadi bukti penting bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang benar-benar percaya padanya sebagai tanda bahwa kita adalah good people. Lalu kita juga terus mau belajar dengan detail apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di kehidupan kita melalui membaca dan merenungkan Alkitab, dan terlebih lagi menjalankan apa yang Allah perintahkan setiap saat. Dengan terus mencoba mempraktekkan apa yang Allah inginkan secara detail, akan menunjukkan kita sebagai good people yang telah melaksanakan good process. Dengan telah menjadi good people dan menjalankan good process, maka Allah akan melengkapi semua itu dengan berkat yang Dia berikan kepada kita dalam bentuk good result atau hasil yang baik. Saya jadi ingat, hal ini sejalan dengan ungkapan let's do our best and let's God do the rest. Mari kita, umatnya yang baik,
selalu memberikan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan Tuhanlah yang akan menyempurnakan hasilnya. Sebagai anak Tuhan yang good people, hendaknya kita menjalankan good process yang diperintahkannya agar menghasilkan good result. Pakai rumusan ini untuk menjadi rumusan utama dalam kesuksesan kalian, baik dalam mengembangkan diri sendiri, mencapai prestasi di sekolah, bekerja dalam pelayanan kita, ataupun pada aktivitas-aktivitas organisasi kalian. Jangan pernah lupa akan rumusan Abram menjadi Abraham, yaitu good people ditambah good process sama dengan berkat Tuhan atau good result. Amin. Untuk menutup firman Tuhan kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk renungan-Mu pada hari ini ya Bapa. Hari ini kami boleh belajar dari seorang tokoh yang kami kenal sebagai Bapa orang percaya. Bapa yang telah menunjukkan kepada kami bahwa kepercayaan kepadamu adalah sesuatu hal yang baik dan Engkau sangat menghargainya ya Bapa. Dari Abraham kami boleh belajar bahwa kami sebagai umat-Mu harus mempercayai-Mu sebagai orang-orang baik, dan kami harus taat kepadamu, dan kami percaya itu adalah sebuah proses yang harus kami lalui, sebuah proses yang baik ya Bapa, untuk menghasilkan hasil yang baik yang hanya merupakan berkat daripadamu saja ya Tuhan. Ajar kami untuk terus melaksanakan apa yang kami pelajari pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam setiap hal yang kami lakukan dan dalam setiap hal yang kami boleh jalankan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, waktunya persembahan. Dasar persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 074 091 6429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfer ke majelis wilayah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, Kau telah berkati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami, dan kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, dan kiranya Kau berikan kebijaksanaan untuk setiap yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan kami. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selalu jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk Kak Vero untuk firman-Nya hari ini. Ya teman-teman, hari ini firman Tuhan ngingetin kita untuk tetap setia dan juga taat kepada Tuhan, dan pastinya juga tekun pada sesuatu yang kita rindukan. Nah, semoga firman hari ini bisa menolong kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan sama-sama, supaya hidup kita bisa seturut dengan rancangan Tuhan. Yuk, kalau gitu, untuk meresponi firman Tuhan dan menutup ibadah hari ini, kita menyanyikan lagu Ku Tetap Setia.
Ya, teman-teman, kita mau menutup ibadah kita di dalam doa. Yuk, kita mau berdoa penutup dulu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati sepanjang kami beribadah sekolah minggu online dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa, saat ini kami sudah mengakhiri ibadah kami di hari ini. Berkatilah kami supaya firman yang tadi Engkau telah berikan sedikit berguna untuk kami dimanapun kami berada dan kapanpun itu ya Tuhan. Jadikan firman itu untuk pelita kami untuk di kemudian hari ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dimanapun kami berada, kapanpun dan dengan siapapun ya Tuhan, berkatilah kami ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa untuk sekolah minggu online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu yang udah berusaha keras untuk membuat sekolah minggu online ini dengan semenarik mungkin ya Tuhan, supaya kami juga dapat sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk teman-teman komisi anak di semuanya ya Tuhan, kelas manapun ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat untuk melayani Engkau dimanapun berada ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, tidak lupa untuk mereka yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, panjang kala umurnya, sehatkanlah ya badannya, buat mereka tambah pintar ya Tuhan. Dan berkatilah mereka dimanapun mereka berada, dan buat mereka tetap setia kepadamu ya Tuhan. Bapak yang baik, inilah doa kami, doa akhir kami di ibadah ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa ini masa dari COVID-19 ya Tuhan. Semoga Engkau hilangkan, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan dunia ini dari COVID-19 ya Bapak. Bapak, inilah doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan, jauh dari kata sempurna. Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman Zebaot yang hari ini udah ikut ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa tetap ikuti prokes saat mau bepergian. Jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.